Banyak omong-omongan yang masuk ke telinga saya yang agak kurang enak, tapi ya nggak apa-apa. Hasil yang membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar bersama dengan salah satu the next profesor tanaman cabai. Usianya masih sangat belia, tapi kapasitas ilmunya sudah sangat tinggi. Ini adalah salah satu bukti nyatanya. Tanaman masih sangat aman, tingkat kelayuan bisa dikatakan 0, busuk batang 0, antraknose 0. Yang sangat menarik ini adalah di cuaca sangat ekstrim, kemudian banyak tanamannya yang kuning, tetapi produktivitasnya masih sangat tinggi. Hal yang lebih menarik lagi, kita akan lebih spesifikkan bagaimana cara membuat sistem lahan yang baik. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar dengan salah satu petani milenial yang masih sangat milenial, tetapi kapasitas ilmunya itu menurut kami sudah sangat tinggi. Ini adalah salah satu hasil tanaman karya beliau, tidak terlalu tinggi, mungkin ini hanya sekitar 1 meter atau 1,2 lah, 120 cm, tapi produktivitasnya itu sangat tinggi. Bisa teman-teman lihat buahnya banyak yang double, kemudian tingkat kerongontokan hampir tidak ada. Batangnya itu sangat berkayu, kemudian ketika diketuk itu bunyi kayunya itu sangat keras gitu. Jadi ada sesuatu yang menurut kami sangat istimewa. Kemudian pada bagian bawah sistem perakarannya itu sangat bagus atau sangat baik. Hal ini kemudian berdampak pada tanaman di atasnya, di mana tingkat kelayuan tidak ada. Silahkan teman-teman lihat sendiri, tidak ada, busuk batang tidak ada. Kemudian ini adalah salah satu contoh tanaman yang kuning, tapi produktivitasnya seperti tanaman normal. Setiap tangkai atau setiap ruas buahnya diisi oleh 2, kemudian 3 buah, dan sebagainya. Intinya ada hal yang sangat menarik, yang sangat sayang untuk Anda lewatkan. Video ini akan lebih kami titik beratkan pada pengolahan lahan yang optimal, yang mungkin ini bisa ditiru oleh sahabat petani semua. Tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Moga Mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, maaf sebelumnya, nama saya Ivan Khairul Anam dari Desa Donorejo, Kabupaten Magelang. Mas Ivan yang beralamat di Magelang ya Mas. Kalau kecamatannya sini ikut Secang. Ikut Secang. Jadi ini Mas Ivan, kalau dari usianya sepertinya masih sangat muda. Kalau boleh tahu umurnya berapa ini Mas? Saya 20 tahun Mas. 20 tahun mulai bertani umur berapa? 19. Lulus sekolah. Lulus sekolah langsung bertani? Langsung bertani. Apakah orang tuanya juga petani atau gimana ini Mas, kok bisa memutuskan untuk bertani? Tidak, awalnya bapak saya itu seorang peternak kambing ya. Saya itu punya background SMK pertanian Mas. Jadinya saya terjun ke sisi pertanian itu. Apakah di lingkungan tempat Anda tinggal Mas, kanan kirinya bergerak sebagai petani atau gimana Mas, kok mau jadi petani? Anak muda di sini jarang Mas yang bertani. Jarang atau bahkan tidak ada? Tidak ada. Belum ada. Belum ada yang usia 20 tahunan lulus langsung bertani, belum ada. Kemudian kalau kanan kirinya belum banyak yang bertani, apakah tidak menjadi buah bibir Mas ketika memutuskan untuk bertani itu? Ya, sangat buah bibir Mas. Banyak omong-omongan yang masuk ke telinga saya yang agak kurang enak, tapi ya nggak apa-apa. Hasil yang membuktikan. Dan sekarang sudah ada buktinya? Ada. Ini lahan saya ini. Ini lahan Mas Ivan. Berarti ini tanaman yang kedua, ketiga? Keempat semenjak memutuskan untuk menanam, berarti tentunya berganti-ganti lahan ini berarti. Berganti lahan. Kalau boleh diceritakan Mas Ivan, dari pertama kali menanam itu sebagai petani pemula dimulai dari berapa tanaman dulu atau di berapa rupiah yang perlu dibutuhkan, kemudian sampai saat ini apa pencapaian yang telah dicapai Mas Ivan? Awalnya itu lulus sekolah itu kan zaman itu kan corona Mas. Tugas jam 7 jam 10 udah kelar lah. Omongan sama bapak itu, ini ngopo ya Pak nganggur. Awal-awal nanam itu 1 bagi 400 batang tanaman. Itu sisa uang buat beli HP. 600.000 pinjem bapak 2 juta. Itu buat modal pertama, dan setelah itu orang tua tidak modal lagi. Itu 2 juta sudah pulang, sudah jadi 3 lahan.
sekarang udah mengelola 3 lahan. 3 lahan. Dari awalnya 600.000 plus pinjem punya Bapak 2 juta itu. Kalau boleh tahu Mas, di pertama kali menanam itu apakah juga itu berhasil Mas? Pertama berhasil. Awal pertama itu panen di harga 60.000. 60.000. Terus awal tahun baru itu kan ada pembatasan skala itu Mas. Nah, langsung drop di harga 20.000. Kalau boleh tahu Mas, di penanaman yang pertama, kalau secara nominal lah, dari yang awalnya 2,6 itu kira-kira bisa dapat berapa itu? Wah, lupa Mas. Itu ya ada jutanya tapi lupa itu. Kalau itu kisarannya itu jadi modal lagi Mas buat nanam 1.000 lagi, 1.200 lagi. kemudian intinya sampai saat ini sudah menjadi tanaman yang keempat ini gitu ya Mas. Ini. Kalau boleh tahu Mas, saat ini kalau boleh tahu sudah petikan keberapa ini Mas? Kalau kepetikannya sudah lupa tapi ini 10 lebih. 10 lebih gitu. Kalau boleh tahu dari total berapa populasi ini sudah mendapatkan berapa? Total populasi itu 9 beki. 9 beki itu sama tanjang. Sama tanjangannya itu kemarin itu dapat 2,5 lah, 2,5 kintal. 2,5 kintal. Berarti dari total sekitar 4.000 tanaman. 4.000 tanaman. Sedikit dapatnya sudah 2,5 kintal. 2,5 kintal. Baru dibentikan ke yang 10 kalian. 10 kalian. Kalau dilihat tanamannya tidak terlalu istimewa Mas. Kalau dilihat dari jalan. Tidak terlalu istimewa karena banyak kuningnya. Banyak kuningnya dan tanamannya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau dilihat dari tingkat keamanan terhadap serangan penyakit, sangat-sangat aman. Antraknus sejauh mata saya memandang sepertinya belum saya temui. Kemudian kalau dari buahnya ini bukan kaleng-kaleng kalau saya lihat. Meskipun tanamannya kuning, tapi buahnya itu tetap banyak. Kemudian meskipun tanamannya tidak terlalu tinggi, tapi buahnya juga sangat tinggi. Kalau boleh tahu Mas, langkah apa yang dilakukan Mas Ivan untuk bisa mencapai hasil tanaman yang seperti ini? Bisa dijelaskan dari kronologi awalnya mungkin? Oh, dari pengolahan lahannya Mas. Saya itu prinsip tanaman itu dari bawah Mas. Bukan ngobati. Mencegah itu lebih baik dari pengolahan, sanitasi, aliran air, pH dicek, pupuk kandang yang fermentasi, tingkat pengolahan ini dari bedengan Mas. Nutrisi ke atas ya, nutrisi itu penting tapi yang bawah itu kan pondasinya Mas. Pondasi awal dari sebuah tanaman itu bedengan. Jadi hal yang paling utama sebelum kita berbicara tentang perawatan pada bagian atas, pondasi atau bedengan itu kita buat seoptimal mungkin. Mungkin ada ini Mas, kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh sahabat petani semua. Kalau misalkan kayak proses pendayungan, kemudian tadi juga ada katanya fermentasi pupuk. Fermentasi pupuk. Kalau boleh tahu gimana itu? Kalau saya fermentasi pupuk itu tak buat vokasi Mas. Saya sekolah pertanian kan paham bagian tersebut. Komen satu pick up itu tak buat vokasi atau pupuk kandang. Saya pupuk kandang kambing. Pupuk kandang kambing itu masuk asam humat 1 kilo, M4-nya 1 liter, setes tebu 1 liter, dolomit itu 3 sak yang kecil, berarti 15 kilo, terus arang sekam itu 1,5 kandi. Itu sudah campur, itu kan fermentasinya lama Mas. Itu dicampur dalam bentuk padatan berarti? Padatan. Tidak dicairkan? Di layer. Oh, layer. Oh, tambah bekatul. Oh, tambah bekatul. Ya, lemen, terus itu lapis, lemen lagi, itu digocok lagi, terus lapis. Nanti kan kalau fermentasi kan diaduk ini kan pun halus nih. Oke, berarti itu dibuat lapisan-lapisan. Berarti antara ini Mas, tadi kan ada asam humatnya, kemudian tadi ada M4-nya, kemudian ada molasenya. Itu tidak dicairkan atau dicairkan? Dicairkan dulu. Itu M4 tambah triko. Tambah itu di ember niko, mungkin di beto gembor niko. Nah, jadi nanti dibuat sap-sap itu. Sap, mungkin itu bekatul, arang sekam itu kocor nanti per layer. Oh, berarti dalam satu pick up itu terdiri dari berapa lapisan itu Mas kalau boleh tahu? Sekitar 5, sekitar 5 lapisan. 5 lapisan dari satu pick up. Kemudian proses pengadukannya itu berapa hari sekali atau gimana Mas? Kan ada indikasinya Mas, lekasnya itu diaduk lagi. Ini awalnya di layer itu. Nanti kan diaduk kan gampang, langsung tercampur semuanya gitu ya Mas. Ada beberapa lapisan, kemudian nanti ada indikasinya untuk siap diaduk kembali. Indikasinya itu rumput sudah mulai muncul, tumbuh. Nah itu sudah bagus. Berarti setiap kali muncul rumput itu baru dilakukan pengadukan. Indikasinya kan rumput baik gelem tukul apa meneh tanduran. Berarti itu memerlukan waktu atau dalam proses pendiaman itu Mas, itu selalu diaduk-aduk atau tidak usah, hanya ditunggu saja itu? Aduk cuma beberapa kali Mas, terlalu aduk kan Mas, ini fermentasinya kurang berjalan menurutku.
Kalau yang tadi Mas, untuk dolomitnya itu apakah juga ikut dilarutkan atau Oh enggak, disebar. ditebar? Ditebar. Oke, ditebar. Berarti tadi komposisinya sudah disampaikan. Jadi untuk lahan ini dibuatkan bokasi ya Mas. Bokasi. Ya? Bokasi dengan komposisi yang tadi ada pupuk kandang kambingnya, kemudian ada trikodermanya, kemudian asam humatnya, EM4-nya, kemudian molase, tambah bekatul. Tambah bekatul, kemudian arang sekam. Arang sekam. Jadi untuk lapisan pertama itu ada kotoran kambing, lapisan kedua ada Arang sekam, sekam sama bekatul. Iya. Kemudian setelah itu disiram. Kocor. Apa dolomit dulu Mas? Bebas Mas, ini Bebas. lapisannya kan itu lebar yang dolomit dan kasar-kasar itu langsung dikocor. Dikocor. Jadi nanti intinya disap-sap seperti itu. Jadi setiap 3 lapisan atau 4 lapisan itu nanti disiram, kemudian nanti atasnya diberi lapisan lagi, kemudian disiram lagi. Nah, kemudian untuk pengadukan malah berkala saja, jadi tidak harus setiap hari atau berapa hari sekali, itu tidak seperti itu. Kemudian untuk waktu bisa digunakannya menyesuaikan ya Mas. Ketika sudah ada indikasi rumput tumbuh, nah itu ada indikasi. Kalau untuk lahan ini berarti memakai sistem itu Mas. Pakai sistem itu. Kalau tidak pakai sistem bokasi itu kelemahannya apa sih Mas biasanya? Tingkat layu Mas. Tingkat kelayuan. Yang sebelum tanaman itu layu, busuk batang tinggi banget. Layu itu bukan ini ada layu tapi 1-2 masih hitungan wajar 1%. Tapi nek layu langsung satu bedekan beres, nah ini kok yang salah mesti yang mengolahnya, bukan tandurannya. Berarti memang di pengolahan tanah ini memang menjadi kunci ya Mas. Kunci mana kalau kunci. Kemudian tadi dibuatkan bokasi Mas. Kemudian diaplikasikan ke lahan ini, itu posisinya gimana Mas? Ditabur, kemudian diaduk atau di bagian tengah atau di bagian samping atau gimana ini Mas? Bedengan setengah jadi dibuka, tambah dolomit lagi, bokasi itu daduk. Nanti tutup, semuanya dimulusani, semprot asam humat lagi. Berarti sebelum dipakai mulsa itu disemprot pakai asam humat, tok atau ada campuran lain? Hanya asam humat. Kalau boleh tahu Mas, dosis asam humatnya itu per tangki itu kira-kira berapa? Bisa 2-4. 2-4 sendok ya Mas, tergantung. Jadi tidak ada pupuk kimia yang dimasukkan lagi Mas? Ada. Apa Mas? Ini Vertifos. Vertifos itu berarti setelah pengadukan tadi atau sebelum diaduk itu sudah di sama bokasi itu tambah fosfat, tambah fosfat sedikit, tambah Vertifos itu sedikit saja, enggak usah banyak. Itu hanya sebagai penopang di awal itu. Jadi sistemnya itu di bedengan setengah jadi, kemudian dibuka pada bagian tengah, kemudian diberikan dolomit, kemudian dibukasi, kemudian pupuk kimia. Ya, kemudian setelah itu diaduk dengan tanah, kemudian ditutup lagi menggunakan tanah, semprot pakai asam humat. Oke. Kemudian setelah itu bisa langsung ditutup menggunakan mulsa. Langsung. Tapi kalau untuk penanaman nanti dulu. Nanti dulu. Saya berprinsip lahan ngenteni ini, bukan benih ngenteni lahan. Berarti bukan dibalik ya. Kalau mindset saat ini kan biasanya benihnya sudah siap, tapi lahannya nunggu baru buat itu. Sebaiknya kita sudah membuat lahan baru kita siapkan benih. Itu jadi nanti ada proses pendiaman pendiaman. Apakah ada pengaruhnya Mas proses pendiaman pada bedengan ini? Ada Mas, biasanya kalau nggak didiamkan itu tanjangan banyak. Itu pasti itu. Tanjangan banyak, layu-layu itu, layu kecil itu mesti banyak. Oke, jadi Mas Ivan juga sudah mengamati ya, jadi berpengalaman kemarin daerah sini itu untuk yang bertanam cabai itu kayaknya malah awalnya belum ada Mas, pas jenengan pertama kali menanam. Tani asuhan kulon itu. Sekarang jadi tani asuhan. Kalau dulu yang memulai pertama lebih dulu Bapak. Kemudian Mbah. Berarti kalau jenengan itu di daerah sini memang untuk tanaman cabai bisa dikategorikan ya termasuk awal ya Mas ya? Awal. Baru 1-2 yang menanam tanaman. Kemudian untuk belajar seperti itu Mas, untuk belajar menanam tanaman cabai itu jenengan memang autodidak atau gimana Mas untuk awal itu? Autodidak Mas, ya tanya-tanya teman, main ke Temanggung, main ke Ngablak, main kemana-mana itu. Ini ngopo Mas, ini ngopo, ini dingin. Tanya-tanya Mas, tanya dan pengalaman dari partai, dari apa, dari layu itu dari pH, layu yang kurang lancar, kurang lancar, banyak kok Mas. Untuk tingkat kelayuan, kemudian tingkat antrak Mas, itu semua alhamdulillah bisa diatasi ya Mas. Kalau untuk saat ini ditanggulangi lah. Kalau jenengan berarti lebih berpedoman buat lahan yang bagus, insya Allah penyakitnya nggak ada. Gitu. Tapi kalau lahannya belum benar, obat apapun untuk menyembuhkan, insya Allah nggak mempan. Nggak mempan. Kalau soalnya pernah Mas, ngobati buatan mempan pun, salah awal pun. Ini mungkin sahabat petani semua yang nanti bisa kita ambil dari Mas Ivan terkait dengan pengolahan lahan.
pembuatan bokasi memang belum pernah kita sampaikan, dan ini menurut saya pun saya juga sangat sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ivan. Jadi untuk pupuk yang kita berikan itu benar-benar sudah siap dan siap untuk diserap oleh tanaman gitu ya Mas ya. Jadi proses pendayungan tadi juga sudah disampaikan itu memiliki peran yang sangat tinggi, dan beberapa orang juga mengatakan hal yang sama, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Kemudian seperti Mas Udin biasanya juga sering menyampaikan bahwa untuk pengolahan lahan itu adalah kuncinya. Jadi untuk lahan dibuat sebaik mungkin. Ketika lahannya sudah optimal, insya Allah nanti pertumbuhan di atasnya juga optimal. Apakah Mas Ivan juga sedikit mengadopsi ilmu dari Mas Udin? Wah, itu ilmu semua itu Mas. Ilmu semua, tapi saya ada yang dimodifikasi. Pernah bertemu? Belum. Hanya YouTube. Hanya YouTube. 3 part itu saya pelajari total itu. Oke ya, jadi sahabat petani semua, Mas Ivan ini juga belum pernah bertemu meskipun dekat dengan Temanggung itu dekat. Di sini dengan Mas Ivan dengan Mas Udin itu lumayan dekat. Hampir hanya sekitar setengah jam, tapi belum bisa menemui. Tapi beliau hanya bermodalkan nonton di YouTube di Mitra Bertani, karena kita sudah membuatkan dulu menjadi 3 part. Itu kalau mau diserap ilmunya banyak. Wah, ini kalau itu Profesor capek yang pernah aku temui itu. Jadi ilmunya itu sebenarnya sangat banyak, tapi kalau jadi seperti Mas Ivan ini, nanti teman-teman yang menyesuaikan dengan kondisi lahan setempat itu. Jadi jangan monoton hanya sama persis, tapi diambil ilmunya. Jangan difotokopi. Mentah-mentah. Jangan hanya difotokopi, tapi juga diserap ilmunya. Jadi kita yang nanti akan memodifikasi. Oh ternyata kalau lahan saya itu bagusnya seperti ini, seperti ini. Ya, karena contoh lahan aja Mas, itu kan di Temanggung nggak gembur. Di sini kan lihat tanah basah lengket, kemarau keras banget. Nah itu kan Mas Udin, dasarnya Mas Udin yang video terakhir itu kan ada yang perlu di jalan setempat. Nah itu saya aduk ini bertujuan untuk menggemburkan tanah. Jadi untuk membuka pori-pori ya, jadi agar akar masuk cepat dan lebih gembur. Oke Mas, kemudian ini sebenarnya kalau menurut saya ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, tadi di bokasi sudah dimasukkan beberapa bahan, di antaranya adalah agensi hayati di situ. Itu ada trichoderma, kemudian ada bakteri-bakteri. Tujuannya untuk apa Mas Ivan? Itu kan biar apa, bakteri yang untuk baik ke tanaman gini itu diserap tanaman. Fondasi di sini, makanan di sini ya. Kalau buat makanan itu seoptimal mungkin. Biar tanaman itu langsung terserap, bukan mentah. Nah, mentah. Mungkin ini juga sejalan dengan yang disampaikan Pak Supi, kalau dulu tentaranya yang ada di tanah itu biar banyak. Kalau tentaranya banyak, nanti insya Allah musuh-musuh yang ada di atas atau patogen penyakit itu bisa dikendalikan. Berbeda halnya ketika kita belum memasukkan apa-apa, tapi patogen penyakit udah masuk duluan. Nah itu nanti kita akan kewalahan. Tapi kalau sebelum itu kita minimalisir dengan pemberian agensi hayati sejak sedini mungkin, kemudian pada bagian bawah ini kalau bisa dilihat oleh mata ya, karena saat ini kan tidak bisa dilihat ya. Mungkin kalau bisa dilihat, ini tentara yang ada di bawah ini sudah sangat banyak, karena dari bokasi pun sudah dimasukkan agensi hayati. Di situ ada bakteri baik, kemudian ada jamur-jamur baiknya juga. Kemudian tadi Mas, ada asam humat. Asam humat itu bahkan diulang sampai 2 kali. Yang pertama ketika pembuatan bokasi, kemudian yang kedua ketika sebelum pemasangan mulsa. Tujuannya untuk apa Mas? Itu kan kalau yang berdasarkan di wadah itu kan mengikat ion-ion partikel yang kimia yang belum ada di tanah kan terserap kembali. Nah itu sama pH buffernya setahu saya. Tapi pada dasarnya lahan milik Mas Ivan ini sering dipraktekkan, kemudian kalau dibuka ini sistem perakarannya sangat bagus. Ini akar semua jadi akarnya ini sangat bagus. Mungkin itu ada kaitannya juga. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa di sini tingkat liatnya itu cukup tinggi. Salah satu cara untuk mengurangi liatnya itu tadi ada penambahan bahan organik seperti tadi bokasi. Kemudian asam humat itu juga akan membantu memperbaiki baik sifat fisik, kimia maupun biologi. Kemudian tadi juga disampaikan sebagai pH buffer. pH buffer itu artinya untuk menjaga pH supaya tidak terlalu mudah untuk naik turun. Jadi kalau musim penghujan biasanya dia akan turun secara drastis karena tingkat air hujan biasanya sifatnya adalah asam. Ketika dia nanti masuk ke tanahnya akan menjadi cepat asam. Tapi dengan adanya pH buffer, pH tanah itu tidak cenderung untuk cepat turun. Karena tadi sudah diakali dengan cara menaikkan, tadi sudah diberikan dolomit, kemudian langkah-langkah seperti itulah. Kemudian harapannya pH yang ada di bagian tanah itu tidak mudah drop. Karena ketika pH-nya drop, segala sesuatu itu mungkin akan cepat untuk bermunculan seperti antraknose, busuk batang, layu. Biasanya itu semua dimulai dari pH-nya yang drop. Kemudian pH itu juga ada kaitannya dengan penyerapan nutrisi ya Mas ya.
nutrisi itu kurang terserap. kurang terserap. Akan optimal terserap oleh tanaman itu pada kisaran 6,5 untuk tanaman cabai seperti ini. Itu adalah sekitar 6,5 ya, minimal 6 lah. 6 ya. Kalau sampai hujan 6 itu bagus. udah bagus. Nah, kalau sampai 5 bahkan ada yang mungkin 4,5 itu juga obat apapun insya Allah itu nggak mempan. Nggak mempan kalau pH tanahnya udah nggak bagus. Mungkin itu sahabat petani semua, pembahasan di awal ini kita fokuskan pada pembentukan lahan yang bagus. Dan menurut Mas Ivan dan beberapa tokoh lain meyakini bahwa ketika pondasinya sudah bagus, insya Allah tanaman di atasnya juga akan bagus. Tidak usah tergesa-gesa untuk cepat menanam, tapi persiapkan secara matang dulu. Betul. Baik di ketinggian bedengannya, kemudian aliran drainasenya atau airnya, kemudian pupuk yang kita berikan. Tadi juga tidak menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen kayaknya, Mas. Kenapa, Mas? Musim hujan itu 100% nitrogen. Kalau diantem nitrogen, wah, jamur yang ada dalam mesti senang sekali itu. Bisa jadi sumber makanan. Sumber makanan jamur, tapi tidak sumber makanan tanaman. Jadi sahabat petani semua, ini adalah salah satu contoh tanaman yang tanpa dasaran nitrogen. Dan alhamdulillah hasilnya tetap bagus. Dan tingkat keserangan penyakit bisa dikategorikan masih sangat minim. Ini karena saking hati-hatinya, jadi sampai tidak menggunakan gitu ya Mas. Jadi menggunakan boleh, asal tahu solusinya. Itu kadang karena kita belum tahu solusinya, kemudian kita hanya berani untuk menggunakan, tapi tidak tahu harusnya seperti ini malah bisa jadi bumerang. Tapi dengan pemahaman seperti ini ya bisa menjadi tanpa menggunakan nitrogen, alhamdulillah masih tetap bisa optimal. Mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan sistem pengolahan lahan yang baik. Tadi itu sudah disampaikan oleh Mas Ivan. Mungkin ini adalah salah satu profesor cabai tapi versi junior. Insya Allah ini akan menjadi generasi untuk penerusnya Mas Udin. Karena dari segi pemahaman jauh beliau sudah sangat paham, tidak melulu yang ada kita sampaikan di depan kamera, tapi kita sudah membicarakan beberapa hal. Tapi beliau memang sudah cukup paham betul dengan usianya yang baru 20 tahun, ternyata pemahamannya sudah cukup tinggi. Dan bimbingan beliau atau petani-petani pemula yang sekarang didampingi oleh Mas Ivan atau asuhannya itu sudah cukup banyak di daerah sini. Dan virus untuk bertanam cabai alhamdulillah sudah cukup menular. Sudah banyak yang terinspirasi berarti ya, Mas. Mungkin itu. Kemudian sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua, Mas Ivan. Pesan-pesan untuk petani muda itu jangan gengsi lah. Jangan gengsi, apapun yang tujuan kamu lakuin, itu aja. Selagi itu baik, tidak merugikan orang lain, tidak usah minder, tetap menebar kebaikan akan kembali kebaikan juga. Kata-kata mutiara hari ini ketika kita what you give is what you get. Apa yang kamu tanam, apa yang kamu tuai. Ya, benar. Jadi ketika kita memberikan kebaikan, insya Allah kita juga akan panen kebaikan. Kita tidak usah berbicara waktunya kapan, tapi percayalah itu pasti akan kita panen. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan. Yang pertama terkait dengan pengolahan, itu adalah salah satu kunci dalam budidaya tanaman. Sebisa mungkin teman-teman mengolah lahan seoptimal mungkin. Yang perlu diperhatikan adalah ketinggian bedengan, kemudian saluran drainase, kemudian pH tanahnya. Usahakan untuk menyentuh angka sekitar 6 sampai 6,5. Kemudian untuk pupuk yang diberikan milik lahan Mas Ivan ini menggunakan pupuk bokasi buatan sendiri dengan kombinasi beberapa bahan seperti ada pupuk kandang kambing, kotoran kambing, kemudian ada sekam bakar, kemudian ada bekatul, kemudian juga ada dolomit, kemudian ada asam humat, kemudian trichoderma, molase, kemudian ada molase, E4. ada E4. Jadi 8 bahan itu dikombinasikan kemudian didiamkan untuk beberapa saat. Salah satu indikasi bahwa pupuk sudah siap adalah sudah ditumbuhi rumput. Jadi tumput aja sudah tumbuh, apalagi tanaman. Kemudian bisa diaplikasikan di bedengan setengah jadi, kemudian diberikan lubang pada bagian tengah, kemudian ditambahkan dolomit, kemudian di situ juga diberi pupuk bokasi yang telah disiapkan, kemudian ditambah dengan sedikit sekali, kemudian ditambahkan dengan pupuk vertipos atau fosfat. Kemudian bisa dimix, kemudian ditutup menggunakan tanah. Sebelum
tutup menggunakan mulsa, dikocorkan atau disiramkan menggunakan asam humat dengan dosis sekitar 4 sendok makan per 16 liter air. Kemudian manfaat dari penggunaan asam humat tadi itu untuk menggemburkan tanah dan mengurangi kadar liatnya, karena di sini kadar liatnya cukup tinggi. Dicirikan ketika musim penghujan itu akan sangat lembek, lengket, dan ketika musim kemarau itu akan sangat keras gitu. Jadi untuk membuka atau memecah pori-porinya supaya tanah menjadi lebih subur itu bisa ditambahkan dengan menggunakan asam humat. Manfaatnya untuk memperbaiki sifat fisik, kimia maupun biologi tanah. Dan selain itu pH tanah terkait dengan musim penghujan itu sangat perlu diperhatikan. Kita perlu mengontrol secara berkala, bahkan mungkin perlu punya alat ukur pH sendiri itu ya Mas. Saya punya sampai punya sendiri supaya kita tahu pH aktual yang ada di lahan kita itu berapa gitu. Jadi sebisa mungkin sering-sering mengontrol. Dengan penambahan tadi ada dolomit, kemudian tadi asam humat, itu insya Allah pH menjadi cenderung lebih stabil, tidak mudah drop. Mungkin itu kemudian pesan beliau sebagai petani yang masih sangat muda belia, jangan gengsi. Karena gengsi tidak margi, tidak membuat kita kenyang gitu. Selagi yang kita lakukan tidak merugikan orang lain, ngapain kita harus minder, ngapain kita harus malu. Kemudian saat ini Mas Ivan di umurnya yang masih sekitar 20 tahun sudah punya beberapa petani asuhan atau petani binaannya yang meniru metode yang beliau lakukan, dan semoga kebaikan ini terus mengalir. Apa yang kita tanam insya Allah itu yang akan kita petik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Ivan, terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.